Abu Jahal waktu itu kebetulan waktu dia berhasil membuat pemboikotan terjadi, dia berpikir inilah peluang yang paling besar untuk bisa menjadi raja di Mekah, gitu kan? Karena di Mekah kan belum ada rajanya. Ternyata dengan satu isu itu dia berhasil membuat orang-orang Quraisy memboikot. Maka dia berpikir inilah kesempatan dia untuk jadi raja di Mekah. Jadi dia mau tunggangi kesempatan itu gitu. Abu Jahal berkata, aku akan melarangnya. Abu Bukhturi berkata, demi Allah kau tidak akan bisa melarangnya. Siapa kamu sampai kau bisa melarangnya? Abu Jahal lalu berkata, demi Allah aku akan melarangnya. Maka terjadilah perkelahian antara keduanya dan dimenangkan oleh Abu Bukhturi. Ya. Akhirnya hakim pun berhasil membawa makanan ke perkampungan Abu Talib. Tetapi ini tidak cukup karena jumlah mereka sangat besar. Dan juga hakim adalah salah satu dari sekian banyak orang Quraisy. Satu ekor unta diisi banyak makanan, berapa banyak bisa, ini ribuan orang yang mesti dikasih makan gitu. Kelaparan yang menimpa mereka sudah sangat mengkhawatirkan, tetapi mereka tetap berhasil sabar. Dalam salah satu riwayat yang sahih menjelaskan tentang kelaparan mereka, salah seorang dari salah satu dari tiga suku tersebut yang diboikot bercerita, suatu malam saat aku keluar untuk hajatku. Jadi zaman dulu itu tidak ada, maaf, kamar mandi di rumah nggak ada. Jadi mereka kalau mau buang hajat itu mereka jauh ke padang pasir gitu. Jadi satu waktu saya lagi ada hajat, mungkin mau buang air gitu kan, maka aku mendengar suara yang cukup keras. Jadi ada suara karena angin keras sekali gitu. Saat aku melihatnya ternyata kulit bangkai unta yang sudah kering. Jadi tepak-tepak di batu gitu kan. Jadi kedengaran suaranya. Karena lapar maka aku pun mencucinya dan membakarnya lalu aku makan. Karena tidak ada lagi makanan gitu loh. Sampai seperti itu keadaan mereka. Sampai akhirnya tiba suatu hari, salah satu pemuka Quraisy yang sangat prihatin dengan keadaan penghuni perkampungan Abu Talib yang bernama Hisham bin Amr. Ini salah satu nama yang perlu dicatat dalam sejarah Islam. Beliau akhirnya berusaha berpikir, ini kayaknya tidak tepat nih pemboikotan nih. Ada sesuatu yang salah nih dan harus berakhir, sudah 3 tahun. Ya orang sudah tidak saling melihat, ada keluarganya situ yang mati, masih hubungan kerabat, tidak bisa ditolong, gimana caranya? Maka ia pun mendatangi Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Orang Quraisy yang lain ini tokoh-tokoh Quraisy ini, kepala-kepala suku gitu. Jadi Hisham berkata kepada Zuhair, wahai Zuhair, apakah engkau bisa menerima perlakuan Quraisy terhadap suku Hashim? Dia sebutkan suku Hashim karena dia punya hubungan kerabat dengan suku Hashim. Zuhair berkata, demi Allah tidak sama sekali. Hisham berkata, kalau begitu bagaimana bisa kita diam dan menerima perlakuan terhadap suku kita sendiri? Zuhair berkata, tetapi itulah yang telah disepakati oleh Quraisy. Hisham berkata, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan yang ditempel pada dinding Ka'bah. Zuhair berkata, kita tidak bisa kalau hanya berdua. Hisham berkata, bisa. Zuhair bilang nggak bisa, kecuali kalau kamu coba cari satu orang lagi biar kita 3 orang dan jadi lebih kuat, kepala suku lain. Hisham berkata, baiklah. Maka ia mendatangi Mut'im bin Adi. Jadi ada 3 orang sekarang. Hisham pun berkata, apakah engkau ridho apa yang dilakukan oleh Quraisy? Mut'im berkata, tidak. Hisham berkata, kalau begitu, mari kita cabut kesepakatan pemboikotan. Mut'im berkata, siapa yang bersama kita dalam masalah ini? Hisham berkata, Zuhair bin Abi Umayyah bin Mughirah. Itu sudah 3 orang. Ada si Hisham, ada Mut'im, gitu kan? Dan ada Zuhair. Lalu Mut'im berkata, kalau begitu coba cari orang keempat. Mungkin dengan 4 orang kita lebih kuat. Hisham lalu menuju kepada Abu Bukhturi, ini orang keempat, yang langsung setuju dan bertanya, siapa yang bersama kita? Hisham berkata Zuhair dan Mut'im, gitu kan? Jadi sama anda, Abu Bukhturi. Abu Bukhturi berkata, kita butuh seorang lagi agar kita 5 orang dan nanti lebih kuat dari kepala suku yang lain. Hisham lalu menemui Zum'ah bin Awad bin Muttalib. Ini salah satu dari suku Muttalib, tetapi setuju dengan pemboikotan dan akhirnya hatinya tersentuh dan prihatin. Lalu ia setuju dan bertanya, siapa bersama kita? Hisham mengatakan Zuhair, Mut'im dan Abu Bukhturi. Setelah kelimanya sepakat untuk mencabut persetujuan tadi, pemboikotan, maka mereka menuju ke perkumpulan pemuka-pemuka Quraisy keesokan harinya. Lalu Hisham mulai bicara. Tapi ini 5 orang ini sepakat tanpa Quraisy tahu gitu. Tiba-tiba mereka biasa duduk, majelis gitu kan, kepala-kepala suku semuanya puluhan orang. Lalu tiba-tiba Hisham yang paling pertama punya ide tadi berkata, demi Allah, kita sungguh telah berbuat kezaliman terhadap kaum kita sendiri. Kita membiarkan mereka kelaparan. Bila hal ini tetap terjadi, demi Allah ini aib besar sepanjang masa dan orang Arab akan menilai kita buruk. Dan demi Allah, kita harus mencabut pemboikotan itu. Abu Jahal, perhatikan orang ini ya. Abu Jahal lalu berdiri mengatakan, tidak, demi Allah kesepakatan tidak akan dibatalkan. Ya.
Karena Quraisy telah menyepakati. Sebenarnya Quraisy ini sepakat karena awalnya Abu Jahal lempar isu itu. Seperti sekarang kan begitu, rata-rata isu tentang teroris, udah semua yang berjenggot teroris gitu kan. Orang jilbab besar teroris semua, isu. Yang anehnya banyak orang termakan dengan isu itu gitu. Ya. Lalu dikatakan, demi Allah tidak akan ada yang batalkan. Maka sampai mereka kata Abu Jahal, sampai mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tiba-tiba orang yang kedua Zuhair. Tadi 5 orang sudah sepakat, Zuhair lalu berdiri dan berkata, demi Allah, kesepakatan harus dicabut. Tidak ada yang bantah, Abu Jahal aja. Abu Jahal berdiri lagi bilang, tidak, tetap harus dipertahankan. Lalu berdiri orang ketiga, Mut'im ibn Adi, tadi juga orang ketiga. Berdiri, tapi Abu Jahal tidak tahu kalau ini sudah sepakat nih 5 orang ini. Lalu mengatakan, demi Allah harus dicabut, walaupun kau tolak wahai Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mencoba mempertahankan dan berkata, demi Allah tidak boleh dicabut. Lalu berdiri orang keempat, Abu Bukhturi juga berdiri dan berkata, demi Allah dicabut. Abu Jahal masih coba mempertahankan, lalu Zum'ah berdiri, yang kelima, demi Allah harus dicabut dan dibatalkan. Abu Jahal akhirnya terpojok dan pemuka-pemuka Quraisy akhirnya juga menilai bahwasanya hanya Abu Jahal yang bertahan. Nggak ada yang lain. Sementara 5 orang kepala suku yang sama kedudukannya dengan Abu Jahal, semuanya nolak gitu. Dan ini pelajaran besar. Bagaimana sebenarnya jumlah yang sedikit pun, tapi kalau terorganisir itu sangat baik gitu kan. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kejahatan yang teratur rapi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak teratur gitu. Jadi kalau tidak dikemas, pengajiannya tidak bagus, kemudian di sebelah sana ada orang buat acara dangdut bagus, maka di sana yang rame gitu kan. Tapi kalau di sini bisa bagus, dikemas, maka di sana kosong nanti. Dan gitu, jadi tinggal kemasannya saja gitu. Dalam situasi ya tidak ada yang mencukung Abu Jahal, maka segera salah seorang dari 5 tersebut masuk ke dalam Ka'bah untuk mencabut sahifah. Jadi tadi dari 5 orang itu dari 5 orang tersebut akhirnya mencabut sahifah. Dan ternyata sahifah pada saat itu sudah dimakan oleh rayap tanah dan hanya tertinggal dari semua kesepakatan kalimat Bismikallahumma, yang justru nama Allah itu tidak dimakan oleh rayap. Akhirnya pemboikotan tersebut berhenti dan kaum muslimin juga ketiga suku kembali lagi masuk ke Mekah dan berbaur dengan penduduk umumnya. Tetapi penyiksaan dan penghinaan tetap saja terjadi dan puncaknya pada tahun ke-10 dari penobatan kenabian Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Talib, paman Nabi SAW. Kejadian ini membuat Nabi SAW sangat sedih karena Abu Talib merupakan pendukung dakwah yang besar. Sampai pemboikotan 3 tahun tadi itu kena pendapat dari Abu Talib gitu kan. Dan ini adalah yang mendukung Islam masih kuat dan akses pada saat itu. Tapi setelah Abu Talib meninggal, maka ternyata ya Nabi SAW dan kaum muslimin malah tertindas. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Baik, kita lanjutkan dengan poin kedua, masih bersambung dengan tahun kesedihan. Jadi setelah selesai pemboikotan 3 tahun itu, pindah ke masalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini disebutkan karena terjadi kematian 2 tokoh besar yang merupakan ya orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi SAW. Yang pertama Abu Talib pamannya, yang kedua istrinya Khadijah. Nabi SAW kalau di lapangan didukung oleh Abu Talib, kalau beliau sedang di rumah ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Dua-duanya meninggal dengan tahun yang sama gitu. Saat Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW sempat datang dan berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan dengan lisanmu, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, maka uhaju bika indallahi yaumal qiyamah, saya akan tolong anda dengan kalimat itu di depan Allah. Karena dengan sudah mengucapkan itu, akui saya sebagai nabi, selesai, itu sudah cukup gitu kan. Lalu yang terjadi, perhatikan, siapa lagi yang datang kepada Abu Talib? Ada yang tahu? Abu Jahal lagi. Perhatikan, Abu Jahal datang lagi. Abu Jahal lalu hadir pada saat Abu Talib akan meninggal dunia dan berkata begini, wahai Abu Talib, bila engkau mengucapkannya, maka demi Allah kami, jadi dia bukan namakan saya ya, tapi dia mengatakan kami, semua suku Quraisy akan menghinamu sepanjang masa. Ya, lihatlah kata para ulama sejarah bagaimana perlakuannya Fir'aunnya umat ini, gitu kan. Jadi dia bukan cuma nolak hidayah untuk dirinya, tapi untuk orang lain, gitu kan. Orang kalau pergi pengajian bukan cuma dia tidak hadir, larang orang pergi. Untuk apa di sana tidak bagus begini begitu, malah diajak kepada kemaksiatan, gitu kan. Nah ini bahaya sekali.
Karena bimbang akhirnya Abu Talib tidak bersyahadat dan akhirnya dia mengatakan sebelum ruhnya dicabut, aku khawatir bila mengucapkannya maka Arab akan menghinaku dan ia meninggal dalam keadaan kafir. Ini sekaligus membantah sebagian pemahaman orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Talib paman Nabi nggak mungkin meninggal dalam keadaan kafir karena mereka tidak punya sanad, nggak punya riwayat yang bisa dipegangi gitu. Semestinya sudah jelas, ya, bukan mustahil. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya itu ada ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya, ya, Nabi Lut istrinya. Ada nabi-nabi sebelumnya Nabi SAW dan itu tidak mengurangi kadar Nabi alaihissalam. Lalu yang terjadi sebulan atau 2 bulan setelah meninggal Abu Talib, Khadijah pun, jadi sebulan 2 bulan setelah meninggal Abu Talib, ini khilaf di antara ahli sejarah apakah sebulan atau 2 bulan, tapi yang jelas setelahnya Khadijah meninggal radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, satu-satunya pada saat itu istri Nabi SAW dan ibu anak-anak beliau. Jadi beliau belum menikah lagi pada saat itu, cuma 1 orang, Khadijah di Mekah. Orang yang paling pertama masuk Islam dan orang yang paling banyak mendukung dakwah Nabi SAW dari sisi support semangat, harta, gitu kan, selalu begitu. Khadijah pun yang telah meminta Nabi SAW agar fokus berdakwah dan meninggalkan perniagaan dengan mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan dakwah. Dan ini sebuah sifat yang mulia. Tolong ikhwat kita, para muslimah, perhatikan buat anda dan anak anda, perempuan-perempuan anda, jadikanlah idola kita, itu adalah wanita-wanita yang khalidat, yang kekal namanya dalam Al-Quran. Itu dalam sunnah Nabi, Khadijah, Aisyah, Fatimah, ya, Sofia, nama-nama para sahabiat. Jangan jadikan idola penyanyi-penyanyi rock, orang-orang yang tiap malam berzina, gitu kan, artis-artis yang tidak jelas statusnya, gitu kan. Kenapa harus mengeka? Kenapa bukan orang yang sudah jelas? Apakah anda tidak sadar bahwasanya namanya Khadijah kekal sampai sekarang itu untuk dicontohi? Tidakkah kita kaum laki-laki menyadari kekalnya namanya Abu Bakar dan kisahnya juga supaya kita contohi? Bukan mustahil kita bersama mereka di surga dan masuk surga tanpa hisab. Tinggal menciplak saja kehidupan mereka. Mereka manusia biasa seperti kita kan. Makan, minum, takut, sedih, senang, biasa. Menikah, punya anak, sakit juga dan sehat. Itu semuanya memberikan pelajaran besar kepada kita. Jadi jadikan orang-orang ini sebagai hal yang luar biasa. Makanya waktu Khadijah radhiyallahu anha, begitu Nabi SAW mengatakan saya diutus oleh Allah, saya beriman. Langsung dia beriman. Kemudian didukung Nabi SAW. Sampai satu kali Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakan untukmu makanan. Memang Khadijah lagi bawa makanan. Jibril sampaikan, pada saat dia masuk ke ruanganmu ini, sampaikan salam dari Tuhannya, dari Allah, ini bukan dari siapa-siapa. Dan beritakan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya dia memiliki istana di surga Allah siapkan yang semuanya dindingnya itu dari emas, dari perhiasan, tanahnya dari mutiara, semuanya kenikmatan yang tidak akan pernah ada kesusahan di dalamnya. Itu kesenangan luar biasa. Apa yang Khadijah lakukan? Manusia biasa, punya 2 mata, punya 2 tangan, punya 2 kaki, sama dengan kita. Melalui masa anak-anak, masa remaja, menikah, tua, meninggal, gitu kan. Lalu apa yang dia lakukan selama hidupnya? Ternyata cuma memberikan dukungan terhadap dakwah, memberikan dukungan terhadap suaminya yang sedang berdakwah, gitu kan. Lalu dia beribadah semampunya, langsung dijamin masuk surga. Toh dunianya akan kita lalui sebentar. Jadi jadikan orang-orang seperti ini sebagai ibrah dan pelajaran gitu. Di sini saya katakan, dia kalau anda mungkin punya fotokopinya, itu ini sifat mulia seorang muslimah yang mendukung suaminya dalam setiap kegiatan dakwah, terutama kalau suaminya dai, gitu kan. Biarin dia berkorban untuk agama ini. Jangan sampai kita salah. Bukan karena hanya sibuk sedikit ceramah atau tuntut ilmu di masjid, malah dia merasa terganggu. Masa taklim terus, gitu kan, misalnya. Masa begini terus? Ya kenapa tidak sebaliknya gitu? Kalau memang suami anda sibuk taklim, ikut aja, nggak masalah. Kalau memang butuh untuk bersama gitu kan, atau berikan dukungan kepada dia. Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW keluar berdakwah pagi, pulang malam, nggak ada masalah. Yang penting dia tahu suaminya dalam keadaan benar, sudah selesai gitu kan. Dukungan itu ada partisipasi pahalanya, ada partisipasi pahala yang kita berikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, telah datang kepada aku Jibril, hadis Bukhari Muslim,
Sesungguhnya Allah telah mengirim salam untukmu dan sampaikan berita gembira kepada Khadijah bahwasanya ia akan memiliki istana di surga yang terbuat dari permata dan di sana tidak ada keributan atau penuh dengan ketenangan dan tidak ada lagi keletihan. Karena kematian kedua orang tersebut maka Nabi SAW pun sangat terpukul dan sedih, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, tidak ada siksaan Quraisy yang lebih pedih daripada yang terjadi pada saat kematian Abu Talib. Pada saat kematian Abu Talib. Baik, mari kita tutup ya, ceramah kita ini dengan dakwah ke kota Taif. Kalau masih sempat nanti kita akan singgung sedikit tentang kisah jin Nusaybin. Dan sebenarnya ini ada subjudul baru ya. Subjudul baru ini sebenarnya dakwah ke kota Taif, kemudian kisah jin Nusaybin dan kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum saya bahas, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Tidak memakan apa yang dihidangkan. Dan yang kedua memang banyak di kalangan kita, jadi banyak yang menggunakan tahlilan. Kemudian enggak, kita tidak. Dan diajak ayolah kita menghormati karena berminat nas. Sedangkan kita nanti akan berdakwah seperti yang diutarakan di An-Najm tadi. Mohon penjelasan tadi untuk menguatkan akidah kita. Baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tadi berhubungan dengan masalah kalau kita diundang makan ya, mungkin sama muslim ataupun orang beragama lain, seperti apa? Apakah kita harus makan atau tidak? Ada adabnya dalam Islam. Apabila yang mengundang kita kaum muslimin, apabila yang mengundang kita orang Islam, maka kita langsung menghakimi sesuatu secara zahir, kelihatan. Jadi kita nggak punya tugas, ini pendapatan kamu halal nggak pada saat kamu beli kue ini? Ini sirup yang kamu hidungkan uang riba atau uang curian atau uang halal? Itu tidak ada tugas kita di situ. Kita cukup makan selama itu yang halal di pandangan agama, gitu kan? Tugas kita begitu. Kalaupun sampai terbukti nanti itu adalah sesuatu sumber yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita dengan itu. Kalau dia kaum muslimin, kalau kita sudah tahu pendapatannya dia hanya dari zina murni, hanya dari masalah riba, tidak ada campuran lain, memang itu saja, atau dia memang penipu, atau memang dia orang koruptor, maka kita tidak boleh makan. Memang pada saat diundang kita minta maaf, gitu kan? Tidak datang kalau kita sudah jelas tahu sumbernya haram. Ini kalau kaum muslimin. Kalau orang non muslim, maka kalau seandainya ya yang dihidangkan adalah sembelihan, maka ada hukum tersendiri. Kalau mereka ahli kitab Yahudi atau Nasrani, halal kita memakan, tidak ada masalah ya, selama hewan yang dihidangkan adalah hewan yang dihalalkan dalam agama Islam, ayam, sapi itu tidak ada masalah. Nah gitu. Makanya para ulama mengatakan kalau kita lagi di negara-negara non muslim kemudian kita temukan memang ada restoran orang Nasrani, orang Yahudi, maka masih boleh kita makan sembelihannya. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5 yang menceritakan tentang bolehnya memakan sembelihan ahli kitab. Tapi kalau orang selain ahli kitab, misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, tidak punya Tuhan, gitu kan, maka ini tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini kalau sembelihannya. Kemudian kita lebih jabarkan lagi, kalau seandainya yang dihidangkan adalah atau yang dijual makan makanan yang bukan sembelihan, kue-kue, minuman, tetangga kita ada orang Hindu yang menjual misalnya, atau masih ada kerabat kita misalnya yang memang tidak beriman pada Allah, bukan ahli kitab juga, maka kalau itu sifatnya bukan sembelihan dan makanan itu juga tidak tercampur yang haram, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, itu masih boleh. Ya makanya para sahabat pada saat mereka ke Syam, ya mereka ke Irak, pada saat Nabi SAW meninggal, mereka interaksi dengan orang-orang muslim ini. Bahkan ada di antara mereka yang sempat membeli ya samin, itu minyak samin, itu dibeli dari orang-orang Faris. Orang Faris ini orang-orang yang tidak punya Tuhan, gitu kan? Lalu sempat ditanya sebagian di antara mereka, bagaimana bisa kamu membeli ini? Dari mana kalian bisa mengetahui kehalalannya? Lalu para orang salaf ini, para tabi'in mengatakan, ya kami melihat ini adalah bukan sembelihan dan ini bukan bahan-bahan yang dari yang haram, maka semuanya masih terbuka, semuanya masih terbuka. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang kedua ini yang bagusnya,
tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji gitu kan, atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah terbit. Itu judulnya begini, Kiaiku dan Guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru Anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau Anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan Anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, Anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan. Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa, itu kan baik. Loh, nabimu gak pernah buat gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, kok kamu buat? Oh ini cuman baik, nggak bisa. Kalau Anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak. Kalau memang itu baik pasti dikerjakan. Pasti nggak mungkin. Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kanan, kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita gitu kan. Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai dia orang lain. Seperti di Indonesia banyak kiai-kiai gitu kan. Mereka buat hukum sendiri, kiai ini ada hukum sendiri, ini kiai itu beda. Silakan ikuti kiai-kiai Anda, tapi kalau saya tidak. Kiai saya adalah Muhammad SAW. Dan siapapun yang bersyahadat jemaah sekalian, mau dimanapun dia, mau dia di benua Amerika, di benua Afrika, di Asia, di Australia, di mana saja. Di kampung manapun terkecil di muka bumi ini, selama dia syahadat, harus gurunya cuma satu. Tuhannya satu Muhammad SAW, gurunya juga Tuhannya Allah SWT, gurunya Muhammad SAW. Kita punya standarisasi hukum, nggak boleh nggak itu. Baik, kita titipkan coba pesan nasihat kepada teman-teman kita ini. Semoga Allah SWT bisa menyentuh hati mereka. Kalau kita tanya, saudaraku, wahai ukhti dan akhi, ke Anda melakukan tahlilan, apa tahlilan itu adalah zikir kepada Allah SWT. Baik, saya ingin tanya, pernahkah Anda bisa datangkan kepada kami riwayat bahwasanya susunan tahlilan yang Anda susun itu pernah Nabi SAW sebutkan? Susunannya seperti yang Anda buat itu. Kalau cuma zikirnya afdal zikir la ilaha illallah, iya itu hadis Nabi, kan gitu, la ilaha illallahnya. Baik, sekarang begini, kalau Anda ingin berzikir, saya selalu sarankan di pengajian saya, jangan pernah berzikir kalau kecuali sudah tanya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berzikir. Caranya, jumlahnya, waktunya, bagaimana itu semua harus. Sholat, jangan pernah sholat kecuali Nabi kita Muhammad SAW sholat seperti apa. Puasa, haji, zakat, supaya benar. Karena Allah tidak akan terima. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, tahu Tuhan kalian Allah, ngaku dia sebagai Tuhan satu-satunya, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ini Allah yang suruh. Maka Allah akan cintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, gitu kan? Kalau enggak maka akan salah, akan keliru. Sekarang semua substansial ibadah, saya pernah berikan gambaran. Ini Tuhan kita Allah lingkarin, Allah Tuhan kita, yang menyembah Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik, enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah zat yang kita sembah satu-satunya yang menciptakan semua ini, itu cuma ada satu cara, enggak ada yang lain. Di bawahnya Allah ibadah. Ibadah ini dengan segala substansialnya, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja, bakti dengan orang tua, semuanya harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Nggak bisa. Kalau seperti yang kita mau masing-masing itu pasti akan nyimpang. Harus nyembah yang Allah mau. Kita kerja di satu perusahaan harus ikutin pimpinan perusahaan yang punya, nggak bisa mau kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai kita maunya, maka pimpinan perusahaan nggak usah ada, gitu kan? Tapi harus gitu. Kita sebagai orang anak di rumah ngikutin peraturan orang tua. Kita mengikuti peraturan orang tua. Nggak bisa kita yang harus mengatur orang tua kita. Dia yang punya rumah, dia orang tua kita yang melahirkan kita. Kita ngikutin peraturan dia.
Kurang lebih seperti itu. Jadi ibadah harus seperti yang Allah mau. Bagaimana supaya seperti Allah mau? Harus ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran sudah diturunkan, ada Rasulnya alaihissalatu wassalam Muhammad sudah diutus, disuruh ciplak, suruh ikutin. Nabi SAW yang dipilih dari golongan manusia jemaah sekalian, agar mudah kita ikutin, gitu kan? Kalau Allah turunin utusannya, Nabi itu dari golongan malaikat, maka susah kita ngikutin. Karena mungkin postur tubuhnya beda, mungkin waktunya beda, mungkin makanannya beda. Tapi ini loh, Muhammad basyaran mithlukum, manusia seperti kalian, yuha ilai, yang diwahyukan kepadanya, gitu kan? Diwahyukan, beliau ngantuk, beliau capek, beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu. Beliau dari bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitu kan? Sama, beliau meninggal, sama seperti kalian. Tinggal ikutin, ciplak, cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar beribadah kepada Allah. Dan ini Allah yang berfirman, bukan saya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dipotong sampai sini oleh para dai-dai kita nih. Enggak disambung ayatnya. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Sering teman-teman kita yang buat maulid baca ayat ini tapi sampai sini. Yang baca tahlilan baca sampai sini. Lanjutin ayatnya. Untuk siapa? Pada diri Rasulullah SAW tauladan, liman kana yarjullah. Siapa yang mau mengenal Allah, yang mau ibadah sama Allah, gitu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, mau masuk surga nanti di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Di sini kata ulama, subhanallah, Allah SWT mengkhususkan dan zikir kepada Allah zikir yang banyak karena banyaknya penyimpangan justru di zikir. Tadi masalah berzanji, masalah tahlilan, justru di zikir. Dan tidak ngikutin Rasulullah SAW. Gimana caranya gitu? Kok bisa anda mengaku punya kiai lain, punya ustadz lain, sementara beliau sudah mengajarkan. Jadi kesimpulannya, kalau anda ingin ibadah apapun, mau pindah rumah, jangan usah baca berzanji, tanya. Kalau pindah rumah Nabi punya tuntunan nggak? Gitu kan? Nggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat. Apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bid'ah, dia telah mematikan satu perbuatan sunnah. Enggak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Kata ulama, yang menghidupkan satu sunnah, dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah, dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bid'ah, saya buat bid'ah, si fulan buat bid'ah. Bid'ah ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya. Gitu kan? Si fulan buat apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Enggak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau kematian saya diundang acara tahlilan? Saya bilang gak apa-apa deh, saya ikut dulu. Toleransi supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titik beratkan. Mestinya anda punya prinsip, ya. Jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan PR. Oh nggak enak deh. Terus cari alasan. Akhirnya akhirnya bohong atau akhirnya terpaksa hadir, ya kan? Dan akhirnya ikut-ikutan. Nggak bisa, setan bisa bermain. Memang mohon maaf, setahu saya hadir di pengajian, saya dengarnya itu Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi saya tidak hadir. Nggak apa-apa. Jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan Anda tidak akan diundang, gitu kan? Nggak jadi PR. Sudah ditahu, oh itu ini Wahabila, ini begini, Salafi, ini begini. Ya udah terserah deh. Ini kalimat-kalimat masalah Wahabila, masalah Salafi, ini sama isunya Abu Jahal tadi. Sama itu, Abu Jahal lemparin isu, terus ini lemparin isu. Apa itu Salafi, saudaraku? Orang tidak ada, saya sampai titik beratkannya, tidak ada kelompok namanya Salafi. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Itu bukan kelompok, cuman karena ustadz-ustadz kita ini kebanyakan menyampaikan berkata salaful ummah, salafus soleh. Ada kata-kata salafnya. Siapa salaf? Sahabat dan tabi'in, gitu kan? Lalu dianggap ini kelompok Salafi. Loh terus? Kalau saya kena menyampaikan Rasulullah bersabda, sahabat bilang begini, tabi'in begini, Anda Salafi? Saya mengatakan iya, nggak masalah. Tapi saya tidak pernah mengikrarkan, karena setiap kali kita mencap ada kelompok-kelompok ini, makin banyak kelompok dalam Islam. Nggak ada. Saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ada di Afrika, mau ada di Amerika, beliau guru saya dan saya ikuti ajarannya. Selesai, gitu kan? Maka kita akan lurus ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas, ini yang benar gitu. Jadi jangan toleransi dengan masalah hal yang salah. Yang gitu langsung di-cut pada saat itu, maaf saya nggak bisa, gitu kan? Karena memang itu tidak pernah Nabi SAW contohin. Oh kamu begini kerasnya, ya sudah. Itu yang saya ketahui. Dan kalau dia tetap ngotot, seperti yang saya katakan kaidahnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah dinasihatin nggak mau dengar, ya tinggalin aja, gitu kan? Nggak usah repot-repot habisin energi. Kita dalam keadaan benar kok.
Cuman minta satu, siapapun yang melihat acara kita ini, siapa yang mendengarkan, coba bahasa dengan hati anda sendiri. Apakah salah pada saat kita minta tuntunan dari Nabi SAW, kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kita nggak mau protes yang Nabi tidak kerjakan, tidak dikerjakan, gitu kan? Tidak bisa. Jadi selalu mereka mengatakan, ini kan bagus, sama saja anda mengatakan, wahai Rasulullah, masih ada yang anda belum sampaikan. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna, nggak butuh apa-apa. Sudah selengkap semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata para ulama tafsir, maksudnya nggak butuh ambil pelajaran agama lain. Sudah ini aja kamu ikutin. Oh ini enggak, Nasrani bilang begini bagus, ikutin aja. Untuk apa? Oh buka Injil, untuk apa? Ada Al-Quran. Al-Qurannya sampai tua kita pelajari nggak bisa habis gitu kan. Untuk apa buka Injil? Untuk apa buku Taurat? Untuk apa buka buku lain? Kutab dari langit turun. Allah mengatakan lalu kita mengatakan tidak. Subhanallah gitu kan. Jadi akhirnya orang yang seperti ini akan terus dalam keadaan bingung. Jadi jangan buat PR buat hidup kita. Tetap ikuti Nabi SAW yang beliau contohkan, kerjakan, yang tidak katakan tidak. Karena Nabi SAW adalah Nabi kita dan kiai kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, yang lain? Ya. Baik, di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah Abu Jahal, sampai ada surah Abu Lahab, ada surah Al-Lahab. Sementara Abu Jahal yang begitu jahat tadi itu nggak ada surah Abu Jahal gitu kan. Kira-kira apa hikmahnya di belakang ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya perilaku yang dilakukan oleh Abu Jahal ya, pada saat dia menyampaikan hal-hal ini ya, misalnya dia benci tadi, dia segala, memang dia salah, Abu Jahal salah dan sangat luar biasa kesalahannya. Tetapi dia masih mengakui kebenaran Nabi. Abu Jahal masih mengatakan Muhammad benar. Dia akui tadi kan? Cuman fanatisme yang membuat dia tidak mau. Abu Lahab beda. Abu Lahab sama sekali nggak mengatakan Muhammad benar. Emang dia membenci Nabi SAW, ponakannya, dan mengatakan Muhammad tidak ada benarnya. Tidak ada benarnya. Makanya Abu Lahab ya, itu ada kasus terjadi kan, dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Pada saat Nabi SAW pertama sekali diperintahkan untuk berdakwah secara pelan-pelan ya, mulai dengan kerabat beliau dulu. Apa yang beliau lakukan dalam riwayat sahih, beliau mengumpulkan kerabatnya di rumah beliau, undang makan gitu kan. Sebelumnya beliau naik dulu di atas gunung Abi Kubais. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya bilang sebelumnya dia mengatakan ini wa sabaha ini istilah yang dia diistilahkan oleh orang Arab kalau ada penyerangan akan terjadi di kota gitu kan, ada pasukan besar akan datang menyerang, jadi supaya orang lebih hati-hati, pintu gerbang ditutup, persiapan untuk menghadapi musuh gitu kan. Nabi SAW teriak dengan suara keras mengatakan wa sabaha, artinya hati-hati, ada pasukan yang akan menyerang. Orang-orang Quraisy semua melihat ke arah gunung Abi Kubais, dilihat Nabi SAW di situ. Siapa itu? As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Berarti bahaya nih, semua pada kumpul semua orang Quraisy di bawah bukit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya bilang kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apa kalian percaya? Semua bilang iya, kami percaya. Ya Abu Jahalnya, ya Abu Lahabnya, ya orang-orang tokoh Quraisy semua mengatakan iya, kami percaya. Karena kenapa? Tiba-tiba Abu Lahab tiba-tiba pada salah satu orang Quraisy, Abu Jahal itu mengatakan begini, karena kami tidak pernah tahu ada kebohongan dari kamu. Kami tidak pernah tahu kebohongan. Waktu itu belum Nabi mengaku sebagai Nabi ya, ini baru pertama kalinya. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah kalau begitu, bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah, di belakang tanganku ini ada azab yang menolaknya. Artinya berimanlah, kalau tidak maka akan ada azabnya Allah. Yang pertama nyeletuk waktu itu Abu Lahab. Abu Lahab lalu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kecelakaan bagi kamu. Kamu kumpulkan kami di sini hanya untuk ini, untuk kamu ngaku sebagai nabi. Bubar semua, dibubarin semua orang gitu. Sampai semuanya bubar, tidak ada satupun yang tinggal. Lalu dia pulang ke rumahnya, diceritakan sama istrinya. Ini Muhammad ini ponakan saya ngaku gini-gini. Seperti biasa kita kan di Indonesia ini juga mungkin bisa rasain, kalau paman
Terus itu ponakan, tadi saya kasih contoh kan. Tadinya anak kecil lari-lari depan kita, terus tiba-tiba mau ceramah gitu kan. Mungkin yang ada setan godaan supaya kita nolak. Abu Lahab begitu. Abu Lahab bilang, ini ponakan saya ini, tadinya kecil lari-lari kok sekarang tiba-tiba ngaku nabi. Gitu kan. Lalu sekarang kumpulin orang untuk itu, ya untuk beriman pada dia. Lalu dia bilang sama istrinya, lalu apa? Istrinya bilang, oh Muhammad itu, kan ini juga istrinya, istri pamannya, yang dulu anak kecil. Iya. Baik, tunggu sebentar. Lalu istrinya ngambilin pohon-pohon berduri, gitu kan, ditaruh di jalan-jalan Nabi SAW. Di mana Nabi jalan ditaruh, supaya Nabi tertusuk dengan duri itu. Jadi dia dengan istrinya selain tidak mengakui kenabian Nabi, juga berusaha mencelakakan Nabi. Makanya turun surah Lahab tadi itu. Tabbat yada Abi Lahab, ya. Watam, sungguh celaka tangannya Abu Lahab, gitu kan? Karena dia memberhentikan tadi orang untuk menerima dakwah itu. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dengan tangannya dari kekayaan. Ya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wamra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa ya pohon-pohon berduri, ya ada juga dikatakan dalam riwayat menggantungkan di lehernya ya beberapa macam hal-hal yang bisa menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jiriha hablum min masad, ya yang dia memang menggantungkan atau menaruh itu di jalan-jalan Nabi SAW sehingga menyusahkan Nabi SAW. Jadi kenapa Abu Lahab disebutkan? Kurang lebih alasan yang lebih umum dipanggil oleh para ulama hadis, ulama tafsir, itu karena Abu Lahab dia adalah orang tokoh Quraisy yang terdekat dengan Nabi SAW dan menolak dakwah Nabi SAW dengan terang-terangan. Kalau Abu Jahal itu masih dari suku lain, gitu kan? Satu Quraisy tapi suku lain istilahnya, gitu kan? Dan dia masih mengakui kenabian Nabi SAW, cuma dia menolak karena fanatisme. Tapi Abu Lahab tidak, dari sukunya, paman terdekat, paman kandungnya, dan ini memang tidak mengakui risalah Nabi SAW dan kemudian menyuruh juga atau untuk menyusahkan Nabi SAW, membubarkan orang. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap kali berceramah, ya di musim haji, ya, saya Rasulullah, diceritakan Allah itu Tuhan kalian, jangan sembah berhala ini. Nabi SAW ceramah. Itu selalu di belakangnya ada orang yang matanya satu rusak sebelah kiri dan berkata, jangan kalian dengar, gitu kan. Ini dari suku kami, dia pembohong. Waktu ditanya oleh para sahabat siapa orang itu, semuanya mengatakan itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab datang di belakang Nabi SAW katakan ini bohong, kami lebih tahu. Orang percaya Abu Lahab karena pamannya. Akhirnya ditolak dakwah Nabi SAW, gitu kan. Jadi selain dia tidak mengakui, ternyata dia juga memberhentikan orang untuk mendengarkan dakwah. Tadi Abu Jahal sekali lagi saya katakan dan saya sering ulangi, tadi mohon maaf, memang dia menolak dakwah dan banyak penyebab juga, tapi dia masih mengakui bahkan mendengarkan Al-Quran, dan Nabi SAW cuma fanatisme yang menolak. Kurang lebih begitu gambaran para ulama kenapa Abu Lahab yang ditulis dalam Al-Quran dan bukan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal malah lebih banyak namanya dalam buku sejarah, dalam hadis-hadis Nabi, gitu kan. Jadi bukan berarti itu tidak disebutkan dalam Al-Quran berarti dia tidak diekspos, malah sangat diekspos dalam sejarah Nabi SAW. Masih ada? Ibu-ibu nggak ada yang mau nanya nih? Kayaknya sudah paham semua, Masya Allah ya. Kisah Abu Jahal hari ini membuat kenyang ya. Iya silakan Pak. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka bersumpah atas nama Allah. Orang-orang Quraisy bersumpah atas nama Allah. Makanya Allah mengatakan, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di awal pertemuan sirah kita tahu itu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, semuanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan siapa yang sudah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan? Semua kata Allah akan menjawab Allah. Ada Tuhan namanya Allah. Mereka yakin itu. Jadi Abu Lahab pun tahu ada Tuhan namanya Allah. Makanya mereka masih menggunakan nama Allah dalam bersumpah, wallahi dan seterusnya. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu. Baik, lalu kenapa Allah cap mereka sebagai orang kafir? Apa alasannya? Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini kalau begitu? Untuk apa nih patung-patung disembah? Sudah tahu yang ciptain patung, udara, air, batu, segala ini Allah. Lalu mereka mengatakan dalam Al-Quran dikekalkan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
kami nggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Jadi karena mereka menjadikan patung ini perantara dengan Allah, sementara perantara ini adalah benda mati, kuburan, batu gitu kan, benda mati, keris, jimat. Nah ini dijadikan perantara dengan Allah, maka Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Kan gitu. Jadi kenapa mereka menggunakan nama Allah? Ya karena mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Seperti saya kasih contoh itu hari, kalau Bapak Ibu masih ingat, banyak di antara kaum muslimin sekarang ini, di zaman kita sekarang, dalam sholat mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata-kata iyyaka itu? Kalau Anda belajar retorika bahasa Arab, iyyaka itu penekanan, hanya untuk kamu, gitu loh, iyyaka itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam pergi kuburan sebelah masjidnya minta. Mana komitmen tadi iyyaka? Dia sholat masih ada jimat digantung di badannya. Mana komitmen iyyaka? Sementara Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis Bukhari, hendaklah seseorang di antara kalian meminta langsung kepada Tuhannya Allah walaupun tali sendalnya yang putus. Ya Allah gantiin tali sendal saya putus nih. Memang Allah nggak akan lemparin tali sendal, gitu kan? Tapi Allah nanti akan jawab dalam bentuk apa? Biasa saya sampaikan dalam bentuk sinyal. Anda kalau bilang ya Allah sembuhin saya, Allah nggak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah nggak akan lempar manusia dari langit, gitu kan? Ya Allah mudahin rezeki, Allah tidak akan lemparin duit dari langit, tapi Allah akan datangkan dalam bentuk sinyal. Sudah sering saya kasih contoh. Pada saat itu Anda mengatakan ya Allah sujud salat tahajud sembuhin penyakit saya ya Allah. Allah ACC ya proposalnya. Baik, saya sembuhin kamu. Besok Allah nggak bilang sudah saya terima, nggak, gitu kan? Tapi besok kita bangun pagi ngobrol sama teman. Ini saya sakit asma gini-gini. Oh, saya tahu ada dokter bagus di sana. Baik, kita ke sana, konsultasinya cocok, resepnya cocok. Siapa yang sembuhin? Obat sama dokter? Demi Allah bukan. Itu cuma jawaban doa Anda. Allah yang tuntun Anda ke situ, maka sembuh. Penyebabnya itu. Begitu caranya Allah SWT menerima ya, doa kita, gitu kan, memberikan gambaran terhadap apa yang kita minta. Jadi kurang lebih seperti itu Pak gambarannya. Ada lagi? Bentar. Kebetulan ada ibu-ibu di belakang. Biar adil ya. Waalaikumsalam. Waduh, saya nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz masalah sujud Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan sujud berdoa tentang minta proposal dari doa. Nah yang saya tanyakan bisa berbahasa Indonesia. Nah sekali lagi doa itu bisa kita baca doa di dalam Al-Quran. Doa dalam Al-Quran bisa dalam sujud kita baca. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Selama ini sujud tilawah namanya kan. Sujud tilawah itu ada khusus bacaan yang kita baca setiap kali kita mendengar surat As-Sajdah. Baik, artinya sujud tilawah apakah ada doa khususnya atau tidak gitu ya? Baik. Dan setiap sujud itu bisa kita membaca doa dalam Al-Quran. Baik. Pertama-tama sekali Bapak Ibu sekalian, kalau memang Anda niat mau bertanya mulai dengan salam, tidak apa-apa salam. Ada mic atau tidak ada mic, gitu kan? Karena biasanya Bapak Ibu ini kalau pas lagi tidak ada mic-nya, langsung Ustaz saya mau tanya ini, begitu pakai mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sama aja. Kalau memang niat mau salam, salam. Insya Allah kita jawab gitu kan. Kalau enggak. Ini cuma sekedar masukan sebelum saya jawab itu Bu ya. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan tadi yang pertama adalah bagaimana masalah sujud, gitu kan, berhubungan dengan sujud. Bolehkah orang membaca doa dalam bahasa Indonesia
atau bolehkah membaca ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya isinya doa di dalam sujud itu. Pertama sekali kita kalau bicara masalah sujud ini sebuah kegiatan yang luar biasa, sebuah kegiatan yang luar biasa. Dalam hadis Bukhari ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku minta kepada Anda agar berdoa kepada Allah, gitu kan, supaya aku ini bisa bersama dengan Anda di surga." Kata Nabi SAW, apakah ada permintaan lain? Kata beliau, tidak. Saya hanya minta satu, agar saya bisa bersama Anda di surga. Nabi SAW tanya lagi, ada permintaan lagi nggak? Sampai 3 kali. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya minta bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, kalau begitu, tolonglah saya untuk memanjutkan, menyampaikan permintaan kepada Allah dengan memperbanyak sujud, Dan ini memang ciri para sahabat radhiyallahu alaihim, Nabi SAW, para ulama salaf tabi'in dulu kita itu memang mereka kalau sujud luar biasa gitu, lama sekali sampai dahinya hitam dan mereka lama sujud. Pada saat mereka sujud itu mereka rasanya tidak mau mengangkat kepala karena enaknya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, lama sekali. Disebutkan dalam sebuah kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, temannya dia Abdullah berkata, satu waktu saya pernah masuk ke haram untuk tawaf dan saya temukan Sufyan Ats-Tsauri baru waktu saya mulai tawaf dia baru sujud. Jadi sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah, sholat wajib itu kan ada 4 kali sujud 2 rakaat. Rakaat pertama 2 sujud, rakaat kedua 2 sujud. Sujud pertamanya tuh di rakaat pertama dia sujud, saya mulai tawaf. Dia bilang waktu saya selesaikan 7 tawaf yang pertama, dia masih sujud belum angkat dari sujud pertama. 7 kali temannya tawaf, dia masih sujud belum angkat kepalanya. Kemudian temannya bilang, lalu saya niat ingin menambah tawaf saya. Lalu saya tawaf 7 kali 7. Jadi 7 kali tawaf, masing-masing kan 7 kali. 49 kali saya tawaf. Kalau kita hitung sekarang, kalau misalnya dia tidak padat pun ya, itu mungkin durasi kita muter, ya mungkin tidak kurang dari 10 menit ya. Itu dikali 49 gitu. Itu 10 menit kali 49 banyak sekali gitu kan. Itu dia bilang setelah saya selesai pun yang ke-49 dari tawaf saya, dia masih belum mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi luar biasa sujudnya lama gitu mereka. Jadi mereka kalau sujud itu merasa sudah nyaman. Sampai seseorang di antara mereka mengatakan, saya sangat senang kalau tiba malam hari karena saya bisa bermunajat dengan sujud kepada Tuhan saya. Dan saya sangat benci pada saat tiba siang hari, maksudnya saya merasa tidak nyaman karena saya harus berinteraksi dengan makhluk. Ya, saya harus interaksi dengan manusia, dengan hewan. Kalau malam ya saya interaksi dengan Tuhan saya gitu. Baik, itu kurang lebih gambaran dulu mukaddimah. Kita masuk ke pertanyaan. Sekarang kalau saya sujud, bolehkah saya membaca bahasa Indonesia? Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Harus cuma membaca doa dan zikir yang diajarkan saja. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah, kalau kalian sujud, ya, perbanyaklah doa. Mereka mengatakan doa ini adalah doa yang diajarkan saja oleh Nabi. Dan sudah pernah saya kasih tahu kan, ada buku panduan kita, kumpulan doa itu ada di situ bacaan-bacaan sujud, cukup banyak di situ, mungkin ada 7-8 bacaan sujud. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Pada saat Nabi SAW mengatakan ruku agungkanlah Allah dan sujud perbanyaklah doa, ini baru terbuka. Dikasih contoh, kalau seandainya ada seseorang yang dari suku Arab, dia mengatakan dalam sujudnya sakit dia mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhinlah saya, boleh nggak? Maka pendapat kedua mengatakan boleh saja dia mengucapkan itu. Pada saat dia mengatakan dalam sujudnya misalnya, ya Allah berikanlah hidayah orang tua saya, ya Allah sembuhinlah anak saya, ya Allah mulain urusan saya, ya Allah bayar utang saya. Sementara dia sujud, bolehkah itu? Pendapat kedua mengatakan boleh saja. Karena memang dalam sholat dasarnya itu kan ada hukum, ada hadis yang mengatakan sholat ini tidak layak dimasukkan dari perkataan ya selain bacaan sholat, dari perkataan manusia. Juga ada larangan untuk membaca ya ayat-ayat Quran pada saat sujud dan ruku, cuma baca zikirnya saja gitu kan. Ini adalah larangan-larangannya. Tetapi sabda Nabi SAW tadi yang mengatakan kalau kalian sujud perbanyaklah doa,
karena sangat jarang doa untuk ditolak pada saat sujud, maka ini namanya dalil yang khusus, keluar daripada dalil umum tadi yang melarang. Sama halnya tidak boleh sholat habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Tapi kalau anda masuk masjid, ada tahiyat masjid, berarti dia terkhususkan. Dia boleh saja gitu kan dikerjain, karena dia kata Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Dikhususkan. Sama tadi, khusus dalam sholat tidak boleh membaca selain bacaan sholat apapun dari takbir sampai salam, kecuali yang memang dibolehkan oleh Nabi SAW. Itulah sujud, karena beliau perintahkan memperbanyak doa, dan doa ini terbuka umum. Allahu a'lam, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat kedua, kalau saya pribadi ya, karena saya melihat itu lebih mempermudah bagi umat. Misal ada seseorang di antara kita yang sedang sakit keras, mungkin dia di gunung sana di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, tidak tahu bahasa Indonesia pun mungkin tidak tahu. Bagaimana dia sampaikan hajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia ingin sampaikan pada saat dia sujud, pendapat kedua masih meringankan, mengatakan boleh, gitu kan? Maka boleh dia lakukan itu. Nah, tinggal pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia baca ayat Al-Qur'an, doa tapi dari ayat Al-Qur'an? Kalau dia niatkan membaca Al-Qur'an tidak boleh. Kalau dia niatkan membaca Al-Quran. Tapi kalau dia niat membaca doa, walaupun itu dari Al-Quran, ya tetap saja boleh. Karena itu bukan ayat Al-Quran sebenarnya. Dia cuma mengambil seperti Rabbighfirli, dari itu dari Al-Quran kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dari Al-Quran. Doa dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Itu semua doa-doa dari Al-Quran. Tapi pada saat kita baca dalam sujud, niatnya bukan untuk baca Al-Quran. Kalau niatnya mau baca Al-Quran, jelas tidak boleh, karena ada larangan hadis. Tapi kalau dia niatnya karena mau baca doa, walaupun itu karena hanya diambil dari Al-Quran, itu tidak ada masalah. Itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Jadi ini saya angkat. Kalau anda mau merasa pendapat pertama lebih aman, maka selesai. Di sujud nggak usah berdoa kecuali yang ada saja, itu kan dalam zikir dan doanya. Kemudian nanti insya Allah anda gunakan waktu-waktu lain seperti antara azan dan iqamah, gitu kan? Itu boleh pada saat hujan sedang turun. Ada kan banyak beberapa tempat waktu di mana diterima doa, di sepertiga malam dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau anda mau lebih umum, global, menerima pendapat yang kedua, ya silahkan saja, gitu kan, itu masih tidak ada masalah. Dan boleh berdoa di setiap sujud, bukan di sujud terakhir saja. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku tadi agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Kalau kalian sujud tidak disebutkan sujud terakhir. Dan juga dikatakan aqrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Kalau hamba itu sangat dekat dengan Allah pada saat dia sujud, fa'akthiru fihi doa, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Perbanyak doa pada saat itu. Allahu a'lam. Pertanyaan, ibu saya berpesan jika dia meninggal tolong ditahlilkan, sedangkan saudara saya masih kuat. Apa ini? Saudara saya masih kuat. Apa ini? Iya, tapi saudara saya masih kuat, tutup sampai situ aja. Kemudian kosong, lalu saya minta titik-titik. Apa ini? Ya. Baik. Intinya adalah kalau orang tua kita mewasiatkan sesuatu yang Nabi tidak perintahkan, jangan dikerjakan. Kita cukup mengerjakan apa yang Nabi perintahin, sudah jelas. Ada masjid lagi dibangun, sumbangin atas nama orang tua kita, silahkan. Sedekah jariyah, bangun rumah anak yatim, fasilitas umum, ya kan? Kemudian mendoakan dia, beristighfar untuk dia, taubat, gitu kan? Itu semua dianjurkan. Kenapa nggak berdoa saja sepuasnya? Ya Allah, ganti semua dosa orang tua saya dengan pahala. Berdoa tiap saat dengan itu. Dengan ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kan kuburnya taman dari taman surga. Itu yang sunnah. Berdoa sampai sepuasnya. Jangan buat yang Nabi tidak kerjain gitu. Sehingga ini nanti keliru. Kiai kita cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari ajaran beliau. Kemudian doanya suami yang apa ini? Saya minta doanya suami yang sedang sakit semoga cepat sembuh, insya Allah ya, supaya bisa ikut pengajian. Mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan suami ibu dan juga seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Allah SWT insya Allah mudahin segala urusan-urusan kita di dunia, dan juga Allah SWT melunasi utang orang-orang yang belum membayarnya, serta mengangkat seluruh permasalahan yang sedang menimpa kaum muslimin. Saya wasiatkan jemaah sekalian, untuk diri saya dan juga jemaah sekalian, marilah kita mengisi sisa hidup kita ini dengan amal-amal soleh. Ingatlah, peluang-peluang ibadah yang kita sia-siakan tidak akan pernah bisa terulang untuk diperbaikin. Setiap hari kita punya lembaran buku amal yang akan dicatat oleh Raqib dan Atid, maka biarkan Raqib yang mencatat dan bukan Atid, sehingga kita selalu merasa nyaman pada hari kiamat. Dan juga buku lembaran itu akan kita temui penuh dengan ibadah pada hari kiamat. Ingat,
menyibukkan diri dengan ibadah akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Maka sibukkan diri terus. Habis pengajian ini apalagi sebentar nih. Habis pengajian sebentar apalagi, terus begitu. Ya, jadi sehingga selalu terus terisi dengan ibadah. Jangan pernah peduli dengan perkataan setan yang kadang-kadang menunggangi orang-orang sekitar kita. Oh, kamu terlalu alim ya, masa dari taklim ke taklim lagi, masa dari mengaji ke mengaji lagi, ya tidak bisa dengar musik, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, masa jilbabnya cuma warna itu saja, nggak apa-apa, jangan terpengaruh dengan itu semua. Istiqamalah dan yakin ini kebenaran, maka kita insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berakhlak yang baik, perhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.